Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester genap untuk kelas 1. Pada pemaparan hari ini saya akan menjelaskan materi terkait teks biografi, materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yakni pada bagian kedua dengan kompetensi dasar menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan dan membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan, lisan maupun tulisan. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami materi ini, tonton dan simak video ini sampai selesai. Poin C, menganalisis makna dan kebahasaan dari teks biografi. Di sini kita akan mendata pokok-pokok informasi yang ada di dalam teks biografi. Coba kalian perhatikan kutipan teks biografi pada tabel di layar. Kutipan teks yang menyebutkan bahwa B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Pokok informasi yang bisa kita dapatkan dari teks kutipan pada kolom pertama yaitu B.J. Habibie adalah presiden ketiga RI yang lahir di Parepare. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya yaitu kutipan yang sama dari teks biografinya B.J. Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 36 dan seterusnya. Maka pokok informasi yang kita bisa ambil dari kutipan di samping yaitu Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 36. Selanjutnya contoh kutipan teks biografi Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September karena terkena serangan jantung dan seterusnya. Maka di sini kita bisa menganalisis, kita bisa mengambil pokok informasi yaitu setelah ayahnya meninggal, ibunya berperan sebagai tulang punggung keluarga. Nah, ini adalah cara kita untuk mendata, menganalisis dan mengambil pokok-pokok informasi dari teks biografi. Selanjutnya kita akan belajar menemukan pola penyajian karakter unggul. Setiap penulis yang menulis teks biografi itu berbeda-beda ya dalam menyajikan karakter unggul si tokoh yang dia tulis dalam teks biografi. Coba kalian perhatikan pada kotak pertama ada tulisan B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Di sini pola penyajian si penulis dalam menyebutkan karakter unggul si tokoh itu secara langsung, yaitu menyebutkan secara langsung bahwa si tokoh B.J. Habibie ini adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Jadi secara langsung disebutkan karakter unggul tokohnya. Kemudian kalian perhatikan di kotak kedua, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus ke belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan untuk bekerja mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Jadi di sini karakter si penulis dalam menyajikan karakter unggul si tokohnya pada teks biografi yang ditulisnya itu secara tidak langsung. Jadi tidak menyebutkan si tokoh ini seperti yang di kolom di atas ya, menyebutkan secara langsung. Namun di kolom kedua ini menyebutkan secara tidak langsung, yaitu dengan mendeskripsikan karakter kepribadian dari si tokoh, bahwa si tokoh ini lebih menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian. Jadi yang disebutkan adalah kepribadian harian dari si tokoh, tidak disebutkan secara langsung karakter unggul si tokoh. Itu perbedaannya. Kemudian di sini kita akan mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Yang pertama adalah dalam teks biografi itu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal.
ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Misalkan dia, beliau, ia, kemudian si pejuang, seperti itu. Kemudian banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh si tokoh. Misalkan belajar, membaca, berjalan, melempar, dan sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat si tokoh. Contoh kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain genius, rajin, ulat. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat ini didahului oleh kopulatif, adalah, dan merupakan. Kemudian banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh si tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya diberi, ditugaskan, dan dipilih. Kemudian banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran si tokoh. Contoh memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Yang terakhir adalah banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Contoh sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, dan saat itu. Poin D, kita akan menceritakan kembali isi teks biografi. Di sini kita akan belajar menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda, karena setiap karakter orang itu mempunyai gaya penceritaan yang berbeda-beda. Kalian perhatikan contoh di kolom ini, di bagian sebelah kiri itu adalah teks asli dari tokoh dari biografi. Jadi teks asli dari teks biografi tentang B.J. Habibie. Kemudian kalian ceritakan kembali dengan gaya bahasa kalian. Pada kolom di sebelah kanan itu adalah penceritaan kembali dengan bahasa yang berbeda. Ini adalah contoh kita belajar menceritakan kembali. Jadi dari teks asli kita rubah menjadi gaya cerita kita sendiri, gaya bahasa penceritaan kita sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait materi yang berjudul teks biografi. Pada materi ini, kalian tentu sudah bisa mendata pokok informasi dalam teks biografi, kemudian menemukan pola penyajian unggul si tokoh dalam teks biografi, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks biografi, dan kalian bisa menceritakan kembali teks biografi yang asli dengan gaya bahasa kalian atau dengan bahasa yang berbeda. Oke, sebelum kita menutup video pembelajaran ini, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.